Trailer Honzuki no Gekokujo Season 3 sudah rilis 2 minggu yang lalu. Di sini gue akan jelasin event apa aja yang terjadi dalam trailer tersebut. Dari detik 0 sampai dengan 43 berisikan event Season 1 dan Season 2-nya. Saat detik 44 cerita sebenarnya dimulai. Part 1. Pada gambar ini, Johan meminta perlindungan pada Mine. Turi dan Gunther menjemput Mine karena adanya ancaman dari Inguld, dan Mine pun memantapkan hati untuk berpisah dengan keluarganya. Biarpun itu hanya sementara ya, dan mau mulai kehidupan barunya di kuil tanpa kehangatan keluarga. Untuk part pertama ini ada di video prolog. Kalian bisa klik video di atas. Di sini kita melihat adanya degradasi mental pada Motosu Urano yang seharusnya berumur 22 tahun, tapi dalam cerita ini dia benar-benar menjadi gadis kecil secara fisik dan mental, biarpun akalnya tidak ya. Di sini Mine terkejut dengan dirinya sendiri yang butuh kasih sayang keluarga. Padahal biasanya Mine itu hanya cukup dengan buku saja itu sudah menghilangkan rasa kesepiannya. Mine di sini berasumsi ada dua hal yang menyebabkan hal itu. Pertama, jiwa Motosu Urano tergabung dengan jiwanya Mine, atau lebih tepatnya jiwa Motosu Urano itu menyesuaikan tubuhnya. Karena tubuhnya anak-anak, jiwanya pun juga menjadi anak-anak. Atau kemungkinan kedua, di kehidupan sebelumnya dia itu jarang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, dan kebutuhannya itu dia bisa memenuhinya sendiri, tubuhnya yang sehat dan normal. Berbeda dengan kondisinya ketika dia setelah berinkarnasi. Dia mempunyai tubuh yang sangat lemah sehingga dia membutuhkan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-harinya, apalagi untuk memenuhi cita-citanya. Hal itu membuat kecenderungan dia itu harus bergantung dengan orang lain. Dan di sini kita sudah tahu bahwa keluarganya Mine itu adalah keluarga ideal. Ayahnya yang periang, ibunya yang baik hati, dan kakaknya yang sangat perhatian terhadap saudaranya. Tiga anggota keluarganya memberikan kasih sayang sangat besar pada Mine. Sampai-sampai Mine sendiri tanpa hal itu kehidupannya itu terasa kurang. Sekarang itu dia itu mirip dengan gadis kecil yang baru masuk SD yang gak mau lepas dengan keluarganya. Part 2. Sesampainya di kuil, dia itu merasa sangat kesepian. Ketika Lutz datang, dia langsung menerjang Lutz, langsung memeluk Lutz tanpa memperhatikan semua yang di sekelilingnya, menghiraukan komentar-komentar dari para pelayannya. Semua pelayannya Mine merasa tidak nyaman dengan tingkah Mine yang terlalu dekat dengan Lutz, dan masing-masing pembantu pun berkomentar. Mulai dari Fran, sungguh memalukan. Rosina, wanita terhormat itu tidak sepantasnya melakukan hal itu. Delia, ya ampun, setidaknya carilah pasangan bangsawan atau orang kaya. Gil, Sister Mine, kenapa kau tidak mengandalkanku seperti itu? Bagaimana ya ekspresi mereka digambarkan dalam anime? Tapi ya kita tahu bahwa Mine itu tetap apatis dengan komentar-komentar mereka semuanya. Part 3. Ferdinand, Damuel, dan Karstedt membahas tentang apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Mana Mine yang amat besar telah tersebar seantero para bangsawan, sehingga akan banyak bangsawan yang akan mengeksploitasi Mine. Karena hal itu, Ferdinand pun meminta Karstedt untuk mengadopsi Mine. Ketika Karstedt menanyainya, "Gadis kecil, bersediakah kamu menjadi putri angkatku?" Mine langsung menjawab, "Tidak." Dan semuanya pun langsung terkejut. Ferdinand pun langsung menanyakan alasannya. Sebenarnya, di sini Mine mengakui bahwa Karstedt itu adalah ayah yang paling ideal di antara para bangsawan, di mana dia itu mempunyai karakter yang baik, derajat keluarga yang cukup tinggi, sehingga dapat melindungi Mine. Kesempatan sebaik ini kemungkinan gak akan datang lagi, tapi kebutuhan Mine akan keluarganya yang sekarang amatlah besar, sehingga hatinya itu tidak bisa mengikuti akalnya, dan mananya pun mulai lepas kendali. Semuanya kembali terkejut. Dan Ferdinand langsung menahannya dengan batu sihir kosong dan membawanya ke bengkel Ferdinand untuk berbicara empat mata dengan Mine. Bagaimana animenya nanti menggambarkan kepedulian Ferdinand kepada Mine. Part 4. Damuel resmi menjadi pengawalnya Mine selama 1 tahun karena hukuman dia tidak bisa melindunginya ketika Shikikoza melukai Mine. Dia menemani Mine ke bengkel panti asuhan, dan Mine pun memperkenalkannya pertama kali kepada Tuli dan Lutz. Tuli dan Lutz pun kagum melihat ada ordo kesatria asli. Dan di sini gue nggak sabar ya bagaimana anime ini menggambarkan ekspresi terkejutnya. Part 5. Gambar ini dia bertemu dengan kepala kuil dalam ritual dedikasi, di mana Mine memberikan mananya pada piala-piala yang akan digunakan untuk memberikan sihir pada tanah yang membeku untuk bisa ditanam. Lihat wajahnya itu, kepala kuil benar-benar jijik dan menyimpan dendam yang amat besar pada Mine. Di sini Ferdinand khawatir kalau Mine kehilangan emosi kembali dan menyerang kepala kuil. Kira-kira apa ya yang dirasakan Mine ketika bertemu dengan kepala kuil lagi? Part 6. Permintaan Mine kepada Johan sudah selesai. Johan sudah membuatkan logam untuk mengetik dan meminta Mine untuk menilainya. Perasaan Johan di sini dag-dig-dug-der ya. Dia ditemani oleh penanggung jawabnya. Di sini dia itu suasana kayak ujian akhir praktek kerja, di mana penilaian Mine akan menentukan Johan nanti resmi menjadi pegawai tetap atau tidak.
Part 7. Ini dia Mine pertama kali bertemu dengan Sylvester. Gue itu udah gak sabar melihat Sylvester ini. Gambarannya itu sedikit berbeda dengan bayanganku ketika membaca di novel. Akan tapi cukup memuaskan karena dia itu tingkahnya kayak bocah, tapi wibawanya sebagai bangsawan gak hilang. Kira-kira Sylvester ini akan menjadi anugerah atau bencana untuk Mine. Di sini gue gak akan jelasin secara rinci bagaimana perasaannya Mine, karena hal ini akan lebih menarik ketika kita melihatnya secara langsung dalam animenya nanti. Part 8. Pada ritual doa musim semi, Mine, Ferdinand, Sylvester, dan Karstedt berkeliling Ehrenfest. Sulit juga ya, Ehrenfest, untuk memberikan sihir pada tanah dalam rangka menyambut musim semi, agar tanah itu bisa digunakan oleh para petani. Dan di sini, Gibe Gerlach meminta Ferdinand berkunjung ke rumahnya. Dia itu ingin bertemu dengan Magang, pendeta biru, yaitu Mine. Intrik apa yang akan diberikan pada cerita ini nanti? Bagian terakhir, last part. Ketika Mine dan kelompoknya akan pulang dan kembali ke kuil, ada pembegalan oleh bandit-bandit yang menyergap kereta perbegalan Mine, di mana di sana ada Rosina, Fran, dan 2 kokinya. Ketika kereta diselimuti oleh sihir kegelapan, Mine pun sudah kehilangan ketenangannya. Mana yang dalam tubuhnya pun meningkat. Ketika itu, dia pun mulai memikirkan sihir apa yang cocok digunakannya saat itu. Sylvester terkejut melihat mana Mine yang meningkat dan meminta Ferdinand untuk menenangkannya. Jawab Ferdinand, "Aku tidak bisa menahannya." Sylvester, "Apa yang kamu pikirkan? Apabila sihir sebesar itu menyerang wilayah perbatasan, akan terjadi peperangan." Ferdinand, "Aku tidak bisa menahannya, tapi aku bisa mengalihkannya." Mine, "Apabila kau ingin melindungi Fran, maka berdoalah pada Dewi Angin." Perhatikan gelang Mine. Kristal warna kuningnya bersinar. Saat itu menandakan bahwa Mine sedang berdoa pada Dewi Angin karena warna ilahi Dewi Angin atau Suzeria berwarna kuning. Pada scan ini, kita benar-benar akan dibawakan fantasinya Honzuki no Gekokujo. Gimana Ajiado nanti menampilkan scan pertarungan ini? Itu adalah event yang pantas untuk ditunggu. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga menghibur kalian semuanya. Goodbye and Yuma. Enjoy your imagination. Part tambahan. Ini aku belum menemukan rincian dalam novelnya. Bisa jadi scan tambahan ini hanya ada di animenya nanti. Kira-kira siapa ya dia? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah dia itu Wolf, sang Ing Guild Leader, ketua Guild Tinta. Dia itu mempunyai hubungan dengan bangsawan dan mendapatkan bayaran dari bangsawan untuk menculik Mine. Ini belum 100% sih. Bisa saja dia itu adalah kelompok ketua dari bandit-bandit yang menahan keretanya Mine juga. Yang kedua adalah ini. Scan saat Sylvester tiba-tiba jatuh dari langit dan dia tiba-tiba berpose. Ini mirip bocah yang narsis banget ya. Tapi aku benar-benar pengen lihat kekonyolannya Sylvester di season 3-nya ini. Banyak hal baru yang akan ditampilkan pada season 3-nya ini. Honzuki no Gekokujo, Shizou ni Naruto wa Shudan wo Erande Irarimasen season 3 coming soon pada April 2022.